Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa karena Tuhan memperkenankan kita untuk berjumpa dalam ibadah PPGT online pada malam hari ini. Kita sekalian bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari rekan-rekan yang terkasih untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Terpujilah Allah akan hikmat dan kasih-Nya yang besar. Silahkan berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian NKB 3 bait yang pertama dan bait yang kedua. NKB 3 bait yang pertama dan bait yang kedua, terpujilah Allah. Dan darah anaknya lah yang menebus bait yang kedua. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapa pun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Votum dan salam oleh Kakak Arman. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca Alkitab berkelanjutan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Bilangan pasal 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan teman-teman sekalian membacakan ayat yang kedua. Begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-16.
Bilangan pasal 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kebenaran hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepada dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambamu? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya muridmu dapat malu selama 7 hari, biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat pertemuan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya lah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Amin. Tiba saatnya kita sekalian akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Arman dengan tema pantomim. Namun sebelum itu, mari menyambut firman Tuhan dari nyanyian rohani 95, bait yang pertama dan bait yang kelima. Rohani 95, bait yang pertama dan bait yang kelima. Firman-Hu berperintahlah. Firman-Hu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Firman hidup datanglah, bangkitlah manusia, bait yang kelima. Firman hidup datanglah, bangkitkan manusia, bangsa-bangsa mengeluh, datanglah perintah-Mu. Oleh Kak Arman dengan kasih dipersilahkan. Shalom. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, malam hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah firman ini dapat tinggal dalam hati kami dan dapat kami dikasihkan dalam kehidupan kami. Kuasailah kami Tuhan, kami sambut berkat-Mu dalam nama
Anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Matius. Matius pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ke-20. Matius pasal 15 ayat yang pertama sampai ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Terpujilah Kristus. Nah, rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pantomim itu yang diberikan tema pada malam hari ini, itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya itu pantomimus, yang artinya meniru segala sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantomim itu adalah pertunjukan drama tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, dan biasanya ini diiringi dengan musik. Saat berlakon pantomim, seorang pelakon itu akan mengenakan kostum dan akan diberikan olesan di wajahnya. Jadi kita tidak akan bisa mengetahui siapakah orang yang berlakon itu. Dan kalau kita lihat olesan itu, kita bisa melihat bahwa seolah-olah mereka itu mengenakan sebuah topeng. Dan pantomim itu sendiri itu diidentikan dengan kemunafikan, karena kita tidak bisa mengetahui apa maksud mereka. Dalam bacaan kita tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini lebih mengutamakan adat istiadat dibandingkan firman Tuhan. Apa? Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini menegur murid-murid Tuhan Yesus yang makan tanpa membasuh tangan. Kalau memang dari segi kesehatan, hal itu memang wajar-wajar saja. Setiap kita keluar, kita masuk dalam rumah, sebelum menyantap sesuatu, alangkah baik kita tangan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini,
pastinya setiap kita masuk dalam rumah itu pasti harus membasuh tangan. Tetapi asal rekan-rekan tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini menegur murid-murid Yesus itu bukan karena teguran kasih, tetapi dasarnya memang mereka tidak mereka tidak suka sama Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Lalu, dan yang kita lihat di sini bahwa orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat itu tidak mengutamakan hukum yang pertama, dalam artian bahwa mereka lebih mengutamakan adat istiadat, karena Tuhan itu menurunkan hukum Taurat kepada bangsa Israel, dan adat istiadat dan beberapa hukum lain itu adalah tambahan dari manusia saja. Jadi apa yang mereka kejar itu bukanlah apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi berdasarkan hukum buatan manusia. Hal itu pastinya tidak disenangi oleh Tuhan. Kalau di zaman pandemi sekarang, kita tiap keluar rumah kita sering memakai masker, topeng wajah, orang face shield. Itu dimaksudkan supaya kita bisa meminimalisir penyebaran dari corona. Tetapi dari zaman dahulu orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini sudah mereka menggunakan topeng, dalam artian bahwa mereka berlindung di balik topeng dalam pelayanan mereka. Jadi yang salah satu yang mereka pakai jadi topeng itu adalah seperti tadi, adat istiadat. Adat istiadat nenek moyang itu mereka lebih pegang daripada firman Tuhan. Walaupun mereka mengetahui firman Tuhan dalam Taurat yang diturunkan kepada bangsa Israel, tetapi karena memang mereka adalah orang-orang munafik, makanya mereka tidak melakukan hukum itu, tetapi lebih kepada hukum buatan manusia. Sehingga dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus menegur mereka. Pada dasarnya setiap adat istiadat itu adalah hal yang baik. Cuma kadang tergantung pada kita manusianya. Karena kita memahami adat istiadat itu, suatu adat istiadat menurut pemahaman kita, makanya kita itu lebih cenderung untuk mengkritik, bahkan menghakimi sesama, tapi berdasarkan apa yang kita pahami. Seperti halnya di murid-murid tadi. Dan sebenarnya seperti apa harusnya kita bersikap terhadap adat istiadat yang ada itu? Mungkin teman-teman bisa melihat ada beberapa tipikal orang yang bersikap terhadap adat istiadat. Ada yang pertama itu orang yang frontal menolak adat istiadat. Apapun namanya adat istiadat itu bagi mereka tolak. Yang kedua, ada juga orang yang cenderung untuk berkompromi dengan adat istiadat. Jadi karena satu dan lain hal, walaupun mungkin kadang adat istiadat itu bertentangan dengan hati nurani mereka, bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan, tetapi dia ikut arus saja, dia ikut-ikut saja untuk terhadap adat istiadat itu. Dan yang ketiga, ada juga orang yang menerapkan standar ganda terhadap adat istiadat ini. Jadi dalam artian seperti ini. Pada saat dalam lingkungan gereja, dia menolak adat istiadat itu. Dia katakan firman Tuhan adalah pegangan yang pertama dan utama. Tetapi pada saat dia kembali ke kehidupan sehari-hari, karena berbagai macam masukan, akhirnya kadang orang seperti ini itu cenderung berkompromi lagi dengan adat istiadat itu. Jadi mereka melakukan dua standar menolak dan berkompromi. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya seperti apakah kita bersikap terhadap adat istiadat seperti ini? Tuhan menghendaki kita berpegang sama firman Tuhan. Jadi kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai filter buat adat istiadat yang ada. Jadi janganlah adat istiadat itu yang cenderung kita jadikan berhala. Jadi seolah-olah kalau tanpa adat istiadat kita tidak bisa. Firman Tuhan hanya sebagai pelengkap.
jangan juga seperti itu. Tapi Tuhan kehendaki bahwa firman Tuhan kita jadikan filter terhadap adat istiadat itu. Kita saring adat istiadat yang ada yang sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa sejalankan, tetapi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu jangan kita turuti. Sehingga dengan hal itu maka adat istiadat itu tidak akan menjadi berhala dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan firman Tuhan kita jadikan filter, kita tetap akan bisa menjaga kekudusan hidup kita. Dan yang ketiga, dengan pastinya kita akan tetap bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Sehingga harapannya dengan kehidupan kita yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa membuat adat itu semakin baik. Nah, selain itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga itu kadang dalam peribadatan mereka itu mereka hanya jadikan sebagai kedok. Jadi mereka bertopeng ibadah. Kalau rekan-rekan PPGT, seperti apakah ibadah kita? Apakah ibadah kita yang kita lakukan seperti ini atau ibadah hari Minggu kita itu apakah kita lakukan hanya sebagai rutinitas semata? Ataukah ibadah itu kita laksanakan karena saya mau ikut temanku ibadah pemuda, saya mau ikut temanku ibadah gereja malam? Ataukah kita melakukan ibadah itu supaya kita bisa dilihat orang? Atau apakah kita beribadah itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan buat segala kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita? Kalau untuk semua itu berpulang pada pribadi kita masing-masing. Seperti halnya dalam firman Tuhan kita pada ayat yang ke-7 sampai ke-9, di situ Tuhan dengan keras menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka dikatakan munafik karena mereka itu tidak beribadah sepenuh hati kepada Tuhan. Karena dalam setiap ibadahnya mereka itu mengucapkan nama Tuhan, tetapi dalam hati mereka Tuhan itu jauh. Yang berikutnya kita bisa lihat bahwa esensi dari ibadah itu sebenarnya adalah kita melaksanakan kehendak Tuhan, dan yang kedua itu kita menjauhi larangan Tuhan. Jadi jangan sampai juga kita itu ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kenyataan seperti apa yang tertulis dalam Amos pasal ke-5. Amos pasal ke-5 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya akan coba bacakan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan itu tidak berkenan di hadapannya. Nah, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu, dan ku lihat wajahmu. Rekan-rekan PPGT, bila kita bisa melepaskan topeng atau apa kemunafikan yang ada pada kita, pastinya ibadah kita itu akan lebih berkenan di hadapan Tuhan, karena ibadah itu berasal dari hati yang ikhlas. Seperti ada tertulis ada sebuah lagu dalam Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati
hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Firman Tuhan yang kita datang pada malam hari ini tuh kepada kita yang pertama bahwa keselamatan hanya berasal dari Allah, hanya karena anugerah Allah dan hanya di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu kita tidak bisa dapatkan di tempat lain, kita tidak bisa dapat karena usaha kita, karena perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan mengikuti adat istiadat seperti yang dikatakan oleh murid-murid dari Antioquia dalam Kisah Rasul 15 ayat yang pertama. Silakan teman-teman baca. Seolah-olah bahwa kita kalau mengikuti sunat itu kita akan diselamatkan, tetapi kita hanya diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, kita beribadah kepada Tuhan itu sebagai respon buat anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, buat setiap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, makanya kita datang beribadah pada Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai filter dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga teruslah lakukan ibadahmu yang berkenan kepada Allah dengan segenap hati, karena percayalah Tuhan adalah Immanuel yang akan memberkati kita selalu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan untuk firman yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Arman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan, kita mengangkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tiba waktunya untuk kita memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan. Rekan-rekan sekalian, persembahan kita dapat diberikan kepada pengurus atau koordinator kelompok masing-masing. Sambil pundi persembahan dijalankan,
kita mengangkat pujian dari nyanyian NKB 134 bait yang pertama. NKB 134 bait yang pertama, Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Doa syukur dan syafaat oleh Kak Arman. Mari kita berdoa, kita akan mendoakan syukur buat ibadah hari ini. Setiap orang yang mengambil bagian, buat persembahan, berdoa buat teman-teman yang sedang sakit, berdoa buat teman-teman dalam keseharian, itu dalam studi, pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan yang sedang menjalin hubungan. Bersyukur buat teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini, berdoa buat masa pandemi, bersyukur buat ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75, dan yang terakhir kita berdoa buat bangsa Indonesia dan kota kita Makassar. Kita satu dalam doa. Berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat penyertaan-Mu kepada kami dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun dalam masa pandemi malam hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah, walaupun ibadah ini kami lakukan dengan online. Tuhan, berkatilah semua, berkatilah pengurus, berkatilah teman-teman multimedia, berkati juga teman-teman yang mengambil bagian dalam hari ini, liturgis, kantoria, dan pemusik. Tuhan, berkatilah mereka dalam keseharian mereka. Bersyukur juga Tuhan buat persembahan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan PPGT. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat digunakan dengan bijaksana. Kami juga bersyukur Tuhan buat rekan-rekan PPGT yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih buat pertambahan usia ini. Biarlah dengan pertambahan usia ini Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka, hingga mereka dapat mengisi hari-hari mereka dengan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur buat ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 yang dialami oleh negeri kami Indonesia. Tuhan, biarlah dalam masa yang semakin berumur ini Tuhan, Kau senantiasa memberkati pemerintah kami Tuhan, baik dari presiden sampai ke pelosok di rukun-rukun tetangga yang ada di tempat kami. Berikanlah mereka senantiasa hikmat Tuhan dalam mengelola pemerintahan ini Tuhan, karena kami yakin pemerintahan itu juga berasal daripada Tuhan. Berkati juga kota kami Makassar Tuhan, yang akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan kepada calon-calon, memberikan kebijaksanaan kepada tim pendukung Tuhan, bisa menerima apapun hasil keputusan nanti. Dan kami berdoa Tuhan, buat pemilihan itu Engkau memberikan yang terbaik buat kota kami. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang sedang sakit. Engkau tahu Tuhan keseharian mereka dalam kondisi kurang sehat. Biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai mereka, biarlah mereka dapat segera pulih, itu baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan keluarga yang merawat mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan PPGT dalam keseharian mereka, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam mencari pekerjaan, pun yang sedang mencari pasangan hidup dan yang sedang menjalin hubungan. Tuhan Engkau hadir di antara mereka, hadir di sela-sela kehidupan mereka Tuhan, hingga mereka tetap merasakan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa beralaskan kasih karunia anak Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna bersama-sama. Bapa kami yang di surga, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi Kristus. Pada hari ini, kami seperti kami yang menunggu di dalam Tuhan,
Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita sekalian dapat beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari tanamkan dalam hati dan pikiran kita akan firman-Nya agar kasih dan iman kita tetap bertumbuh. Silahkan bangkit berdiri. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita mengangkat pujian dari PKJ 282, bait yang pertama dan bait yang keempat. PKJ 282, bait yang pertama dan bait yang keempat. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Silahkan duduk kembali. Mari mengucap syukur secara pribadi dan sampai jumpa di ibadah PPGT selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.